Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bil taqwa wal istiqamah walladzi aqama as-sunnah wa raqa wat tauhid was sa'adah wal hidayah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allahu wa huwa as-sami'ul 'alim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الرسول يتبع مكان الأخلاق. Sadaqallahu wa rasuluhu. Yang saya muliakan para ulama, dan saya berkhusus kita menjadi dari berfungsi perkara menjadi benar dan Allah SWT wawancara bagi kita berpaksa memuliakan juga segenap para pengurus kitabnya Masjid Raya Kita Syarif dan Allah SWT dan juga kita semua yang dan juga para jamaah ibu-ibu tidak hadrat ini yang saya sebut satu namanya tanpa merasa dari Allah sekalian. Pertama tentu saya Allah kita bersyukur bahwa hari ini Allah masih memberikan keimanan dan ketakwaan bagi kita, memberikan keimanan sehat, juga nikmat istiqomah. Yang paling penting menegakkan istiqomah yang harus kita syukuri. Selain Allah berikan ketakwaan, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam dakwah, istiqomah dalam silaturahmi, dan juga istiqomah memanfaatkan umur li thalabul ilmi. Bukan hanya thalabul ilmi, tapi bagaimana ilmu kita yuntafa'u bihi. Karena kalau kita suatu saat nanti mati, nggak ada umur, masih punya dah ilmu yuntafa'u bihi. Selain kita terus berdoa untuk anak-anak kita supaya jadi waladun salihun yad'ulah, anak-anak yang bisa mendoakan kita, mendoakan orang tua, dan juga anak-anak yang qurrata ayun, itu yang tentunya para ulama, para kiai kita. Ya, kita berdoa setiap hari seperti itu. Rabbana lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil-muttaqina imama. Doa kita bagaimana supaya generasi kita, ya, termasuk istri kita, bisa membahagiakan kita ketika umur-umur kita nanti sudah tua, omsin, sitin, apalagi umur-umur sama ini. Kayaknya melihat anak-anak kita bahagia, senang, cucu-cucu kita, generasi yang cinta Al-Quran, generasi yang senang bersolawat, generasi anak-anak kita yang cinta tahlil, generasi anak-anak kita yang senang mendoain, kirimin doa baik 1 sampai 7 hari, 15 hari, 40 hari, 100 hari, haul 1, haul 2, dan seterusnya. Ini perlu pelestarian budaya yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Darah jamaah seluruh masjid raya Syarif Allah SWT bersolawat kita Rasulullah SAW. Ini bulan Maulid, bulan yang luar biasa. Panggilnya Pak Kiai, Pak Kiai yang terlalu Syarif, dari Jawa, yang Bali, semua di manggung. Endang Hermansyah dan banyak penuh. Alhamdulillah kalau tiap Jumat pasti para kiai ini menyediakan panggung-panggung di semua momen yang khutbah Jumat, dan inilah tugas kita mengemban meneruskan perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya saya baca di kitab Lubabul Hadis kitab kecil itu, kita sering-sering bersolawat. 1 aja solawat balasannya 10 kali solawat balasannya 100 solawat balasannya 1000. Yang sudah 1000 solawat haram dia masuk neraka, bahkan wajib masuk surga. Nah ini kita fastabiqul khairat.
Para kiai saya yakin mudawamah istiqomah kita dalam berwiridan, dalam membaca sholawat, saya yakin perlu. Kalau untuk diri kita Pak Kiai mungkin sudah ya, tapi bagaimana anak-anak kita juga, mereka cinta sholawat. Kalau anak-anak gak cinta sholawat repot. Jangan sampai anak-anak kita itu nanti mereka malah kena aliran yang mengharapkan sholawat, membedahkan sholawat, membedahkan tahlil, membedahkan maulid. Padahal maulidun Nabi sendiri bagi kita adalah perspektifnya takzim kita, hormat kita, sungkem kita. Bagaimana kita mencintai Nabi, nggak cukup hanya ngomong cinta. Tentu cinta butuh pengorbanan ya. Bini aja nih, kita nggak bagi duit kan mahal ya. Bini kita kasih uang nafkah, anak-anak sekolah kita kasih biaya. Anak-anak yang pesantren fasilitasnya dipenuhi oleh bapak-bapak, ya kan? Sehingga mereka menjadi anak yang soleh, semangat ngajinya. Ketika kita anak-anak masih kecil, bagaimana supaya cinta dia hifdzul Quran? Bagaimana anak-anak kecil bisa mencintai qiraatul Quran? Mungkin orang tua udah macam-macam tuh caranya tuh, nyetelin kaset, YouTube, macam-macam ya, TikTok juga kori banyak banget. Media sosial informasi nggak semuanya buruk Bapak. Jangan kita gebiah-uyah bahwa TikTok, YouTube, Facebook menghancurkan umat. Nggak boleh titik di sini. Sebagian boleh kita kritisi, yang di media sosial ada juga yang tidak baik. Tapi jutaan tayangan banyak. Kita ketik, mau balik, kita ketik Kori Internasional keluar juga. Kita ketik bacaan Ratibul Hadad keluar juga. Alhamdulillah. Para kiai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir saya Ustaz Camur dari Kementerian Agama, senang alhamdulillah digendang wasilah diberikan jadwal. Ini sinergitas dakwah antara kementerian dengan Masjid Hasyim Raya Syari ini, saudara, supaya kita saling mengingatkan. Karena ternyata saya juga harus dekat terkenal juga dimanapun kita mengamalkan hadis jalisil ulama. Pengen duduk bareng ulama, bukan jalisil ulamanya versi anak ibtidaiyah, dudukilah ulama. Kita duduk bareng ulama untuk melakukan. Dan kita juga yakin masalah katorikot jatuh supaya sallallahu tariqat ila jannah. Inilah jannah-jannah kita. Inilah roboh min riyadil jannah. Dan ini kesempatan kita ingin masuk surga melalui pintu ini. Istiqomah ngaji, istiqomah sholat jamaah, istiqomah mendekat para ulama. Baiknya hubungan ulama dan umarok itu harus kita tinggalkan. Nah, saudara, ibu kota Jakarta dan juga seluruh besar lagi sekitar lagi pesta demokrasi dan perspektif pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur. Kita tugas umat Islam adalah bagaimana pemersatu umat, jangan bikin pecah belah, nggak usah ngolok-ngolok. Salah satu akhlak baginda Rasulullah nggak hobi ngolok-ngolok jelek-jelekin. Fastabiqul khairat, bikin program yang bagus, sosialisasi, silaturahmi. Apa program untuk umat Islam Jakarta? Apa program untuk pondok pesantren? Apa program untuk madrasah-madrasah, TPQ, juga madrasah diniyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Bagaimana pengembangan dakwah di masyarakat? Kita lihat tuh gubernur kita, calonnya. Ya, kita menilai yang profesional, ya kan? Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Lihat kualitasnya, rekam jejaknya, dan tentunya calon pemimpin yang membela umat, wabil khusus umat Islam. Kalau ke seorang Qori kan mikir nih, gubernur ini kira-kira nih belain Qori nggak nih? Belain LPTG nggak nih? Kalau sama LPTG ada lomba STQH, peduli nggak? Nah, ini pemimpin kita alhamdulillah, di wali kota, di gubernur, standar minimal yang saya lihat semua hampir hobi dan hampir cinta dan senang juga duduk dengan para ulama. Hobi juga silaturahmi ke ormas Islam. Saya cinta kalau pemimpin mereka yang sering datang undangan-undangan ormas Islam. Yang saya lihat mata kepala sendiri adalah
selalu hadir di acara Nahdlatul Ulama bil khusus PCNI Jakarta Barat, termasuk kawan-kawan kita yang di MWCU dilindungi, dibantu, dikasih support. Support itu ada dua, Kiai. Memang kadang kalau keterbatasan dana, ya setidaknya doa. Setidaknya mau hadir, setidaknya memberikan motivasi. Saya baca di narasumber ya, kitab referensi tertentu akhlak Rasulullah itu, karena ini masih Maulidun Nabi, Kiai. Salah satu diantaranya Daimul Bisri. Bagaimana para kiai, para dai yang sudah gak dilemparin kotoran, batu kayak Kanjeng Nabi. Kita kan paling dikatain orang, gibah, namimah, bahasa Jawa Timur dirasani orang. Itu biasa kan, kurang-kurang dikit tadi kita dihajar. Di organisasi sama, di pemerintahan sama. Bagaimana tampilnya seorang pemimpin, seorang ulama, seorang dai, seorang mubalik menghindari sekecil mungkin antara ghibah dan namimah. Sulit memang, tapi kalau Kanjeng Nabi bisa. Karena salah satu sifat Rasul selain Daimul Bisri itu wala'aya, apanya mencaci-caci orang. Dakwahnya yang enak, lembut, santun, gak perlu kasar, gak perlu gebrak meja. Dakwah yang enak. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Bimana وَلْيَقُولُوا قَوْلًا لَيِّنًا سَدِيدًا. Sinnya kecil ya, sin gede ngeri. Kalau ada penghulu yang baca khutbah nikah, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, penghulunya deketin aja gitu kok. Yang benar وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Kita berkata yang lemah lembut. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi sendiri juga gitu. Gak di internal, guyonan santai sama istrinya aja. Rasulullah kan gak pernah ribut. Ngapain? Biar Siti Aisyah cemburu, kita masih tenang aja Rasulullah. Gak perlu dijawab, diuraikan ayatnya ini, Qurannya ini. Ini mentang-mentang kita ini sarjana agama, istri kita ustazah juga, hafidhah, qori'ah, jebolan pesantren. Dia bari mujadalah dulu. Kalau sama bini mah masa mujadalah ya, tetap aja kita ngalah aja sama bini mah. Ya, kita ngalah aja sama istri mah. Ngalah untuk kebaikan, rumah tangganya harmonis, malam berjalan lancar, tugas kewajiban suami istri lancar, enak jadi kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah tentunya. Itu yang kita harapkan. Kalau bermula dari rumah tangga kita udah sakinah mawaddah warahmah, di lingkungan juga enak. Dibawa ke kantor juga nggak murung. Ini di rumah ribet, ke kantor ribet, kemana baik ribet. Apa yang kita mau cari? Maka dengan iman dan takwa kita bisa bahagia. Dengan tambah ilmu, ngaji dan ngaji yang kita merasa kurang terus. Para dai, para mubalik terus. Memang wajib ikra. Memang wajib duduk bersama ulama itu. Kenapa? Kalau dia tidak mutalaah, ya kering nanti dakwanya. Sedang tiap Jumat dia naik mimbar. Elokan dia judul khutbahnya itu melulu. Jangan. Kita harus punya tematik, ya kan? Tema khusus di dalam berdakwah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya menyambut bagus ya program yang ada di Masjid Raya Simas hari ini. Ada kuliah duha, kuliah zuhur ya. Suatu saat walaupun ini baru Kamis, bisa-bisa nanti minal Isnin, Selasa, Arba terus. Terakhirnya khutbah Jumat, Sabtunya kuliah duha, Minggunya maulidan. Cakep tuh. Wah, begitu geng. Mudah-mudahan ya, ini lagi disiap-siapin. Bagaimana supaya mimbarnya selalu ada, yang belajar hadroh, belajar qiraatul kutub, yang malam hari adik-adik, sehingga Asyik ini lebih meluas rahmatan lil alamin. Dan kita juga sama dari Kementerian Agama memberikan motivasi kepada para penyuluh untuk mereka menghidupkan majelis-majelis taklim di kalangan ibu kecil-kecilan aja dah. Majelis taklim biar kecil maulidan. Alhamdulillah. Ada musola kecil, ngadain maulidan. Alhamdulillah. Ada masjid raya maupun tidak raya maulidan. Di istana maulidan. Yuk kita sama-sama semangat sinergitas dakwah.
wabil khusus dengan imam kita, dengan qori kita. Kalau sudah kenal duduk bersama, insya Allah program-program itu akan berjalan. Gak usah dikasih orang lain, teman kita aja. Kalau ada kita perlu qori, ada Ustaz Ilham, ya kiai turun, insya Allah. Semua kita yang bermanfaat, kita saling berbagi. Suatu saat Kementerian Agama juga akan ada undang untuk para ulama. Insya Allah akan saya prioritaskan teman-teman ulama yang ada di Haji Masyari. Mudah-mudahan itu yang saya singkat dalam kesempatan mulia ini. Karena rangka takziman wa takriman saya kepada guru-guru saya, tidak banyak al-Fatihah disampaikan. Satu saja, bagaimana kita berlomba-lomba mengikuti jejak kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perbaikan akhlak, mulai ibda binafsih, baru buanggusakum walikunaro, meluas kepada bangsa dan negara, bahkan dunia. Wallahualam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu